Lebih dari satu dekade yang lalu, Sir Alex Ferguson mengatakan sesuatu tentang Michael Carrick. Pada saat itu kedengarannya seperti biasa saja, lantaran Carrick bukanlah pesepak bola yang selalu menjadi sorotan. Tetapi Ferguson tidak berbicara tentang kontribusinya atau bahkan bakat. Dia berbicara tentang kecerdasan taktis dalam permainan yang belum pernah dia lihat semua orang. Lihatlah persentase kemenangan Manchester United ini. Hanya Michael Carrick yang memiliki persentase tertinggi dengan 2,3 poin per laga. Itu artinya, jika ia menjadi manajer United sejak awal musim, maka raihannya menjadi 80,5 poin. Berarti Carrick dan anak asuhannya kini berada di puncak klasemen, setelah Arsenal hanya mampu meraih 76 poin dari 35 laga musim ini. Statistik itu memang menggambarkan pengaruh yang kuat sejak ia menggantikan Ruben Amorim. Sebagai bukti, mereka berhasil mengalahkan tim-tim besar seperti City, Arsenal, Chelsea, dan terbaru Liverpool. Dalam video ini, saya akan memaparkan seberapa dalam Michael Carrick menjiwai DNA United dan apa kaitannya dengan Sir Alex Ferguson. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini. Sir Alex tidak perlu mengatakan bahwa Carrick akan menjadi manajer top, tetapi semua yang ia katakan tentangnya sebagai pemain sudah membuktikannya. Sir Alex Ferguson adalah manajer paling berprestasi dalam sejarah Manchester United. Selama 2 dekade, ia tidak hanya memenangkan trofi, tetapi juga membangun standar klub. Namun sejak ia pergi, United tidak hanya mengalami penurunan, tetapi juga kehilangan arah. Manajer yang berbeda, filosofi yang berbeda, kepribadian yang berbeda mencoba mengendalikan ruang ganti yang sama. Dari yang intens, Louis van Gaal, hingga yang istimewa Jose Mourinho, yang tegas, Erik ten Hag, dan bahkan yang egois Ruben Amorim. Dan di tengah semua itu, satu hal yang hilang adalah identitas dan karakter tim. Kemudian Michael Carrick masuk, dan tiba-tiba United terlihat terorganisir. Dalam 2 pertandingan pertamanya sebagai pelatih, ia menghadapi pelatih terbaik di Liga, Pep Guardiola dan Mikel Arteta, dan hasilnya menang. Sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan United dan dinanti-nantikan penggemar. Namun lebih dari sekedar hasil, yang terpenting adalah semangat juang sejati para pemain dan kejeniusan taktik yang ditunjukkannya. Sesuatu yang mulai terasa langka tiba-tiba tampak hidup lagi. Jarak antar pemain yang solid, tempo permainan tidak terburu-buru dan tidak terlihat emosional, tetapi terlihat terkendali. Dan sementara media dan semua orang terkejut dengan hasil ini, namun ada satu orang yang sudah tahu jauh sebelum waktunya. Pada tahun 2014, Sir Alex Ferguson telah memprediksi kemampuan manajerial Carrick. Ia mengatakan, Michael Carrick adalah pemain Inggris terbaik dalam permainan ini, bukan yang paling berbakat, bukan yang paling menarik, tetapi yang terbaik. Bagi sebagian besar penggemar, Michael Carrick tidak pernah menjadi pemain bintang. Bahkan pada suatu saat, ia disebut membosankan. Dia bukan Gerrard yang suka menerjang tackle. Dia bukan Lampard yang datang terlambat ke kotak penalti. Dan ia bukan pula Paul Scholes yang memberikan umpan-umpan brilian. Ia pendiam dan dalam sepak bola, pemain pendiam adalah sesuatu yang hebat terpendam. Carrick menjadi wajah dari sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya dihormati oleh sepak bola Inggris. Pemain yang mengendalikan permainan tanpa terlihat seperti sedang mengendalikannya. Tetapi Ferguson jarang berbicara secara emosional tentang pemain. Ketika ia menilai seseorang, itu tidak pernah tentang bakat, tetapi tentang pemahaman. Dan inilah bagian yang dilewatkan orang. Sir Alex Ferguson tidak pernah berbicara tentang Michael Carrick sebagai manajer masa depan. Dia tidak perlu mengatakannya langsung lantaran semua yang ia katakan tentang Carrick sebagai pemain sudah menggambarkan dirinya. Karena senjata terbesar Carrick bukanlah soal fisik, melainkan psikologis. Sementara yang lain bereaksi, Carrick memproses. Sementara yang lain memaksakan momen, Carrick mengelolanya. Sementara yang lain meningkatkan suhu, Carrick adalah orang yang menenangkan semuanya. Dan di klub yang tenggelam dalam emosi selama 1 dekade, itu mungkin sifat yang paling dibutuhkan United. Dengan temperamen yang tenang, ia berkomunikasi, melatih dan mengajar dengan sabar, detail, dan tidak mengintimidasi. Ia lebih suka memiliki dan mengikuti proses yang dipikirkan dengan matang untuk memastikan keberhasilan. Jika Carrick bertanggung jawab untuk menetapkan proses tersebut, ia akan melakukannya dengan metodis, memperhatikan detail dan keberhasilan yang telah teruji waktu. Ketika Carrick masuk, ia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Tidak ada ceramah taktik, tidak ada pendefinisian sepak bola, tidak ada sistem aneh yang tidak dipahami siapapun. Ia hanya melihat Manchester United dan menggunakan akal sehatnya. Sebelum Carrick tidak, United terjebak dalam krisis identitas. Jadi apa sebenarnya yang berubah?
Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa ini bukanlah peningkatan motivasi, ini bukan energi manajer baru, ini bersifat struktural, dan hal pertama yang dilakukan Carrick adalah menghilangkan masalahnya. Pola 3-4-3 yang kacau itu dihentikan sepenuhnya. Sistem itu telah mengubah tim menjadi sesuatu yang membingungkan. Terlalu banyak pemain di zona yang sama, bek sayap terkesan terputus, lini tengah kalah jumlah dalam transisi, dan Bruno Fernandes melayang tanpa titik acuan. Jadi dia sederhanakan, dia kembali ke bentuk yang paling logis untuk skuad, formasi 4-2-3-1 yang berfungsi seperti 4-4-2 tanpa bola. Ini bukan sesuatu yang revolusioner. Ini hanya akal sehat. Tetapi kejeniusan sebenarnya dalam sistem ini sebenarnya adalah bagaimana Manchester United sekarang membangun permainan. Ketika United membangun serangan dari lini belakang, perbedaannya langsung terasa. Alih-alih memaksakan kekacauan vertikal, tim sekarang menciptakan garis yang stabil. Bek tengah terpisah secara normal, satu bek sayap sedikit masuk ke dalam, dan yang terpenting, poros ganda tetap terhubung. Di era Amorim, Casemiro sering terisolasi. Sekarang ketika tekanan datang, selalu ada jalan keluar yang singkat. United tidak lagi harus melakukan umpan panjang di bawah tekanan. Mereka benar-benar bisa bermain menembus pertahanan lawan. Namun perbaikan taktis terbesar adalah posisi Bruno. Michael Carrick telah menciptakan sistem di mana Bruno Fernandes tidak lagi mengambang. Dia kembali sebagai playmaker sejati. Perannya adalah titik acuan sentral di antara lini. Lihat saja urutan ini antara dia dan Dorgu. Itu hanyalah penyesuaian taktis sederhana yang memungkinkan Bruno untuk terhubung dengan mudah dengan siapapun yang mengincar gawang. Ini mengubah segalanya, karena sekarang ketika United mengalahkan tekanan pertama, mereka tidak melakukan umpan ke sisi lapangan. Mereka menemukan Bruno di ruang kosong. Dengan Bruno menghadap ke depan, itu berarti pemain sayap akan aktif. Pemain sayap mengatur waktu pergerakan mereka. Transisi menjadi terstruktur dan rapih. Sistem sekarang mendukung kekuatannya alih-alih memintanya untuk menyelesaikan kekacauan. Ketika tiba giliran mereka menguasai bola di sisi luar, secara defensif, United menggunakan formasi 4-4-2 yang kompak. Bruno maju ke samping striker. Pemain sayap mundur ke lini tengah. Jarak antar lini menyempit, dan ini memperbaiki masalah terbesar dari sistem yang lama. Lini tengah selalu terbuka. Sekarang koridor tengah dilindungi terlebih dahulu. Lawan dipaksa melebar. United bertahan di zona tertentu alih-alih mengejar pemain. Ini kurang dramatis, tetapi jauh lebih stabil. Tetapi struktur saja tidak menciptakan disiplin. Disinilah Steve Holland masuk. Jika nama itu terdengar aneh di telinga Anda, dia adalah asisten manajer Carrick. Dia tetap menjadi guru yang tenang, komunikator, orang yang menjelaskan alasannya. Sedangkan Holland adalah penegak aturan dengan intensitas latihan yang meningkat. Kesalahan penempatan posisi segera diperbaiki. Yang satu membangun kepercayaan dan yang lainnya membangun standar. Keseimbangan penting karena pemain merespon secara berbeda ketika taktik masuk akal dan akuntabilitasnya ada. Sejauh menyangkut sistem, ini bukanlah inovasi jenius. Ini adalah akal sehat sepak bola. Keseimbangan lini tengah dipulihkan, peran diklarifikasi, pemain terbaik di posisi terbaik, jarak pertahanan dikendalikan. Tetapi cara Carrick melakukannya adalah cara Ferguson, dan itu lebih dari sekedar perubahan taktik. Dan setelah satu dekade manajer mencoba menjadi tokoh, Carrick melakukan sesuatu yang radikal. Dia hanya melatih sepak bola. Ketika sebagian besar manajer tiba di Manchester United, mereka mencoba membangun sesuatu yang baru. Namun Carrick melakukan sesuatu yang lebih cerdas, dan dia kembali ke kode aslinya. Setelah Ferguson pensiun, United tidak hanya kehilangan seorang pelatih, mereka kehilangan sistem operasi. Yang terpenting adalah standar. Di bawah Moyes, DNA-nya adalah sepak bola yang hati-hati. Di bawah Van Gaal, itu menjadi kontrol tanpa jiwa. Di bawah Mourinho, itu menjadi mentalitas pengepungan. Di bawah yang lain, itu menjadi getaran, merek, kepribadian. Tapi tidak pernah lagi terlihat seperti Manchester United-nya Ferguson. Sampai sekarang, karena Carrick tidak meniru metode Ferguson, dia mengaktifkan kembali prinsip-prinsipnya. Dan petunjuk terbesar,
Carrick secara terbuka telah mengkonfirmasi bahwa dia masih berbicara dengan Sir Alex, bukan untuk taktik, tetapi untuk perspektif dan keselarasan. Ferguson tidak pernah melatih dengan kebisingan, dia melatih dengan standar. Tim diutamakan, tidak ada ego yang lebih besar dari lambang klub. Etos kerja tidak bisa ditawar. Bermain menyerang jika memungkinkan, dan hormati lambang klubmu. Itulah kode etik United, dan Carrick memahaminya secara naluriah, karena dia hidup di dalamnya selama 1 dekade. Dia tahu seperti apa ruang ganti ketika standar menurun. Dia tahu bagaimana kebiasaan kecil menjadi masalah besar. Dia tahu bagaimana Ferguson menangani kepribadian besar, dengan tenang, tegas, tanpa drama. Itulah yang membuat Carrick berbeda dari setiap manajer pasca 2013. Dia tidak mencoba memaksakan otoritas, melainkan dia mewakilinya. Para pemain tidak melihat orang luar yang mencoba mendominasi mereka. Mereka melihat seseorang yang mewujudkan apa yang dulu menjadi ciri khas klub. Itu lebih penting daripada berteriak. Dan itulah mengapa kepemimpinannya terasa alami. Gaya sepak bola Ferguson bukanlah tentang menyerang secara gegabah. Itu tentang niat. Ketika United merebut bola, mereka maju dengan tujuan. Para gelandang mendukung, pemain sayap menyerang ruang kosong. Risiko diperhitungkan, bukan kacau. Susunan pemain Carrick mencerminkan ini, membangun dengan kontrol dan maju secara sentral, menyerang secara vertikal setelah struktur terbentuk. Bukanlah penguasaan bola dari sisi ke sisi, dan bukanlah dominasi yang steril. Itulah mengapa Manchester mampu dengan cepat mengembalikan keunggulan mereka melawan Arsenal. Carrick tidak menghidupkan kembali masa lalu. Dia sedang menghidupkan kode inti yang pernah membuat pemain yang berbeda, skuad yang berbeda, dan era yang berbeda, semuanya berfungsi di bawah identitas yang sama. Pergantian manajer sejak 2013 membawa sistem mereka sendiri, sedangkan Carrick memulihkan sistem lama klub. Dan itulah mengapa ini terasa familiar tanpa terasa usang. Ini bukan kilas balik, ini adalah pengaturan ulang ke pengaturan DNA klub. Orang-orang menyebut gaya bermain Michael Carrick membosankan, tetapi yang dilihat Ferguson adalah bahwa Michael Carrick tenang. Dan dalam sepak bola modern, ketenangan terlihat seperti kelemahan, keheningan terlihat seperti kurangnya kepribadian, stabilitas terlihat seperti aman. Tetapi Ferguson tidak pernah membangun Manchester United di atas kebisingan. Dia membangunnya di atas kendali di balik layar dan intensitas di lapangan. Itulah yang saya maksud dan mengapa timnya tidak panik, tidak kehilangan arah, tidak runtuh ketika keadaan menjadi buruk. Dan itulah yang dibawa kembali oleh Carrick di Old Trafford. Tanda-tanda awal menunjukkan Manchester United mungkin benar-benar kembali ke cara lama. Dan mereka memiliki salah satu pemain mereka sendiri yang memimpinnya. Terlebih lagi, Sir Alex juga memberikan dukungannya. Media menyebutnya sebagai pilihan yang aman. Tetapi terkadang aman tidak berarti kecil, melainkan stabil dan dapat diandalkan. Dan setelah 1 dekade drama, ego, eksperimen taktik, dan roller coaster emosional, United tidak membutuhkan kegembiraan, mereka membutuhkan martabat. Sir Alex melihat kecerdasan itu dalam diri Carrick bertahun-tahun yang lalu. Bukan gol, bukan assist, tetapi pikiran. Dan kemampuannya untuk mengendalikan permainan tanpa menyentuh bola. Itu adalah DNA juara. Itulah sekilas pemaparan tentang kesamaan Michael Carrick dengan Sir Alex sebagai manajer yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.